Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 4. Pada pembelajaran 4 ini kita akan belajar yaitu tentang usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Dalam pembelajaran 3 disebutkan jenis usaha ekonomi yang dilakukan secara perorangan. Sekarang kita akan belajar usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Pada pembelajaran 3, kemarin ada usaha perorangan, contohnya salah satunya adalah orang yang bekerja di bidang jasa. Salah satunya. Nah, sekarang badan usaha yang dikelola secara kelompok di sini yang pertama badan usaha milik negara. Nah, badan usaha milik negara itu disingkat BUMN. Nah, atau perusahaan negara. Di mana sebuah perusahaan yang di seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara. Nah, BUMN dapat berbentuk perusahaan umum dan perseroan. Nah, BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau penting. Misalnya bidang energi listrik, contoh salah satu contohnya yaitu PLN. Ya. Yang kalian nikmati sehari-hari itu kita dapat mendapatkan listrik, ya. Itu adalah salah satu BUMN atau badan usaha milik negara. Nah, BUMD atau badan usaha milik daerah ini merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki pemerintah daerah. Nah, apa saja tujuan pendirian BUMD? Yang pertama, ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah. Yang kedua, memenuhi kebutuhan masyarakat dan menyediakan lapangan kerja. Nah, badan usaha milik swasta atau BUMS, ya. Di sini ada contohnya, yaitu ada Firma. Nah, Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Pendiri Firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Usaha bentuk Firma ini biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Yang kedua yaitu persekutuan komanditer. Nah, ini pada umumnya disebut CV. Nah, ini didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Ya. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif, ya, sekutu aktif dan sekutu pasif. Ya. Nah, sekutu pasif ini berperan sebagai investor. Nah, sekutu aktif ini yang sebagai menggerakkan usaha tersebut. Ya. Di usaha yang berbentuk CV ini dapat dikembangkan dari Firma. Ya, jika ingin memperluas usahanya. Ketiga yaitu perseroan terbatas. PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Nah, PT ini kebanyakan orang itu mengenalnya dengan pabrik, ya. Contohnya PT Wings, ya, PT Sinar Sosro dan PT Miwon, contohnya itu. Nah, ini pemilik sahamnya itu tidak hanya 1 orang, tapi beberapa banyak saham. Yang ketiga, koperasi. Nah, perlu kalian ketahui, ya, koperasi ini, ya, berkembang, ya, bersama dengan tujuan menyejahterakan anggotanya. Nah,
Koperasi ini pertama kali dikembangkan oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta atau Bapak Wakil Presiden yang pertama kali. Atas perannya tersebut beliau dijuluki Bapak Koperasi Indonesia. Nah, anak-anak, untuk bentuk koperasi di Indonesia ini ada banyak macamnya. Yang pertama, koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang menyediakan berbagai barang konsumsi. Terus yang kedua, koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang menyediakan layanan simpan pinjam. Terus ada koperasi produksi, koperasi yang menyediakan bahan baku produksi. Ya. Terus yang keempat, koperasi jasa, yaitu koperasi yang menyediakan layanan atau jasa. Contohnya di sini ada koperasi angkutan itu ya. Yang kelima, koperasi serba usaha, yaitu koperasi yang mengelola berbagai jenis usaha. Misalnya KUD. Apa kepanjangan KUD? Yaitu Koperasi Unit Desa. Nah, bukan hanya apa itu yang berhubungan dengan desa saja ya. Di sini ada konsumsi, ada simpan pinjam, dan penyediaan bahan baku. Biasanya ini di desa-desa banyak untuk memfasilitasi pertanian ya atau peternakan ya. Sekarang untuk tugas hidup kamu yang pertama, misalkan di halaman 79 dari peta konsep usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Ini. Ya. Ini adalah tugas hidup kamu yang pertama, halaman 79. Nah, untuk tugas hidup kamu yang kedua, ya, kamu bisa menggambarnya dan bisa melihat di internet gambar-gambar melalui HP kamu, cari jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok. Kamu bisa cari di Google. Ya, agar kalian tahu cara mencarinya, di sini saya akan tampilkan caranya ya. Kamu amati. Ini melewati Google dulu. Contoh ini. Ini contoh usaha ekonomi bersama kelompok. Klik gambar ya. Nah, ini akan tampil seperti ini. Ya, kalian bisa mencarinya misal satu persatu ya. Badan usaha yang dikelola secara bersama. Yang pertama, misal gambarnya firma. Contoh usaha ekonomi firma. Nah, ini. Ya, kalian bisa carinya di Google. Kita lanjut ya. Setelah tugas hidup kedua adalah menggambar ya. Nah, jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok. Ya, cukup satu halaman saja, tapi di situ ada gambar-gambar kecil contoh jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok. Sini akan saya jelaskan lagi yaitu materi tradisi rasulan di Gunung Kidul. Nah, di sini merupakan ya pelajaran yang mempelajari tentang bagaimana kita menghormati kebudayaan lain, khususnya di luar Jawa Timur. Nah, ini tradisi rasulan ini berada di Provinsi Yogyakarta. Nah, kegiatan rasulan
atau bersih dusun ini dilakukan oleh para petani setelah masa panen. Ya. Rasulan biasanya berlangsung selama beberapa hari. Rangkaian kegiatan diawali dengan kerja bakti atau membersihkan lingkungan sekitar dusun. Berbagai tradisi dan atraksi seni budaya pada perayaan Rasulan di Gunung Kidul ini berhasil menarik perhatian wisatawan, baik lokal maupun luar negeri. Puncak keramaian acara Rasulan ini diselenggarakan akhirnya yaitu kegiatan kirap. Nah, ini adalah contoh gambar kirap. Nah, kirap di sini adalah artinya semacam karnaval atau arak-arakan mengelilingi desa dengan membawa hasil alam dari desa tersebut. Bisa isinya itu ada pisang ya, di situ ada gambarnya. Ada padi, ada jagung, sayur-sayuran dan buah-buahan yang lain. Di akhir kirap, warga melakukan doa bersama di balai dusun. Mereka berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan ketentraman dan keselamatan seluruh warga. Ya, acara kemudian dilanjutkan dengan kegiatan perebutan tumpeng yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan wisatawan. Nah, sekarang untuk tugas untuk kamu yang ketiga, rangkumlah tradisi Rasulan di Gunung Kidul ini dengan lengkap. Ya. Sekian pembelajaran dengan rapatku pada hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.